Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha kelas 9? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Nah, baiklah soleh-soleha. Di sini Ustadz mau memperkenalkan diri dulu, berhubung kemarin guru mata pelajaran bahasa Indonesianya adalah Ustazah Intan, dan untuk sekarang Ustazah Intan digantikan oleh Ustadz. Nah, jadi untuk sekarang dan seterusnya dalam pembelajaran daring mapel bahasa Indonesia yang memegang adalah Ustadz. Nah, baik. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang materi menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan ya oleh Ustazah Intan bahwa tentang teks laporan. Nah, mungkin langsung saja. Nah, suatu percobaan dilakukan untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat, baik berupa pengetahuan maupun penemuan. Yang diperoleh dari percobaan tersebut dibahas berdasarkan teori ilmu pengetahuan yang mendukung. Dari hasil tersebut, orang yang melakukan percobaan atau penelitian dapat menimbulkan isi percobaan tersebut karena simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan. Nah, jadi apabila kita melakukan suatu percobaan atau penelitian pada suatu hal, misalnya melakukan percobaan pada proses fermentasi tempe misalnya kan, terus proses fermentasi pada susu misalnya. Nah, itu kan merupakan suatu penelitian yang artinya itu nanti akan bermanfaat atau menambah pengetahuan bagi orang yang membaca hasil percobaan kita ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam penelitian tersebut atau percobaan tersebut, kita biasanya melakukan beberapa hal. Artinya tidak langsung melakukan penelitian ke fermentasinya, tapi kita biasanya menyiapkan bahan-bahannya dulu. Misalnya seperti susunya, terus misalnya bahan-bahan yang mendukung proses fermentasinya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus kadang kita melakukan penelitian atau percobaan itu ditunjang oleh beberapa teori, artinya pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar atau orang-orang ilmuwan gitu kan. Misalnya terkait fermentasi tadi. Nah, misal fermentasi susu, ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa susu fermentasi itu misalnya berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, terus kita ini berusaha untuk membuktikan, artinya apa benar sih susu itu berbahaya untuk kesehatan tubuh atau untuk tubuh misalnya. Nah, terus kita lakukanlah percobaan fermentasi tersebut. Nah, terus ketika sudah difermentasi susunya, terus kita misalnya mencoba meminumkan hasil fermentasi susu itu misalnya ke hewan dulu, misalnya seperti monyet. Nah, terus kita teliti sampel dari monyet tersebut apakah memang benar berbahaya misalnya, atau misalnya ke dalam diri kita sendiri. Nah, misalnya hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak berbahaya, kita bisa mematahkan pendapat dari orang yang mengatakan bahwa hasil fermentasi atau meminum susu fermentasi dapat membahayakan bagi tubuh. Nah, seperti itu. Selanjut, di sini ada menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Nah, yang pertama itu ada struktur teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan pada hakikatnya merupakan sebuah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Nah, teks laporan percobaan harus disusun dengan struktur dan fitur bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, jadi teks laporan ini merupakan sebuah teks yang ilmiah. Nah, makanya disebutkan di sini non-fiksi. Non-fiksi itu artinya nyata atau ilmiah, yang memaparkan hasil percobaan
atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita tersebut. Nah, artinya seperti sampel susu fermentasi tadi. Misalnya ada orang yang ingin melihat susunan atau misalnya cara-cara pembuatannya, artinya ingin membuktikan gitu kan. Nah, kita harus bisa memaparkan secara ilmiah bagaimana runtutan membuat susu fermentasi, terus bagaimana bisa kok fermentasi itu tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, kita harus memaparkan semuanya, membuktikan secara ilmiah kepada orang-orang yang ingin melihat pembuktian itu. Nah, terus di sini yang pertama itu ada judul. Nah, judul itu merupakan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, judul harus memperlihatkan fakta. Nah, itu terus jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Nah, jadi judul itu artinya apalah? Pintu dari isinya. Artinya dari judul tersebut orang tuh bisa membayangkan, oh berarti isinya nih, isi dari laporannya atau teks laporannya itu nanti seperti ini. Nah, judul itu garis besar dari sebuah teks laporan. Oke. Terus pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Nah, latar belakang masalah memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Pada bagian rumusan masalah dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terkait. Nah, bagian tujuan dipaparkan tujuan yang akan dicapai dalam percobaan. Nah, jadi itu pendahuluan tuh merupakan bagian yang untuk memaparkan, artinya menjelaskan latar belakang muncul masalah kenapa penelitian itu dilaksanakan, seperti itu. Terus tujuan dari kita melakukan percobaan itu dari apa tujuannya, misalnya ingin membuktikan bahwa susu fermentasi itu tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, seperti itu. Terus rumusan masalahnya, nah itu yang dimaksud. Terus landasan teori atau kajian pustaka. Pada bagian ini paparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, misalnya kita memiliki pendapat atau teori-teori yang kuat yang menunjang kita dalam melakukan percobaan, misalnya seperti itu. Terus metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, alat dan bahan serta prosedur kerja sampaikan secara mendetail. Nah, metode ini cara lah. Bagaimana misalnya ketika kita melakukan percobaan atau penelitian terhadap susu. Nah, kita menggunakan cara apa? Nah, kalau misalnya dalam skripsi nih, kalau skripsi itu misalnya nanti selesai kuliah itu pasti nanti akan membuat skripsi. Nah, dalam skripsi itu tuh ada dua metode. Yang pertama itu ada metode kualitatif, yaitu berupa deskripsi atau pendapat-pendapat. Nah, yang kedua itu ada metode kuantitatif. Nah, yang di situ merupakan ada rumus-rumus, artinya hitungan-hitungan yang bisa memperkuat hasil penelitian kita itu. Nah, itu. Kalau kualitatif itu berupa pendapat-pendapat dari orang-orang yang kita wawancarai atau narasumber yang kita wawancarai untuk menunjang atau memperkuat hasil penelitian kita itu. Nah, terus ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini dipaparkan hasil percobaan dari pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang dijelaskan sebelumnya. Terus yang F, simpulan. Nah, bagian ini disimpulkan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, misalnya salah satu isi dari rumusan masalahnya, mengapa susu fermentasi, misalnya apakah benar susu fermentasi
bisa membahayakan bagi tubuh. Nah, dalam simpulan nanti dijelaskan. Nah, simpulan itu merupakan berisi tentang jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah tersebut. Nah, bisa isi dalam simpulan tuh misalnya, nah jadi dari hasil penelitian yang telah kami teliti bahwa susu fermentasi itu tidak berbahaya bagi tubuh misalnya, terus bla 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 seperti itu. Terus yang di daftar pustaka, nah pada bagian ini dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, rujukan dapat berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah. Nah, artinya daftar pustaka ini misalnya kita menggunakan buku dari misalnya dari karangan atau tokoh tokoh ini misalnya. Nah, yang dapat menunjang atau melengkapi pendapat kita pada teks laporan percobaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari sini penjelasan dari Ustadz. Silakan nanti jika ada pertanyaan kita bahas di Classroom. Jadi setelah ini silakan soleh-soleha masuk ke Google Classroom lah. Baik, Ustadz akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.